Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azalia. Saya guru bidang studi sejarah kebudayaan Islam di Mandrejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Saat ini saya sebagai mahasiswi PPG Daljab 2023 di LPTK YIN Kerinci. Hari ini Kamis 30 November 2023 saya akan melaksanakan praktek mengajar di kelas 11G dengan materi Daulah Turki Utsmani. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah. Masih semangat belajar? Masih. Luar biasa. Sekarang biar tambah semangat, nanti kita Ibu bilang semangat luar biasa. Ulang ya? Ya. 1, 2, 3. Semangat luar biasa. Sekali lagi. Semangat luar biasa. Bagus ya. Nah, dengarkan nak, untuk hari ini kita akan belajar tentang proses berdiri Turki Utsmani. Terus materi yang kedua itu adalah tentang periodisasi Turki Utsmani, ya. Nah, ada yang tahu sejarah berdiri Turki Utsmani-nya, nak? Ada yang tahu sejarah berdiri Turki Utsmani? Silakan, siapa namanya sayang? Perkenalkan, nama saya Zaskia Sasi Rahmawati, ingin menjelaskan tentang sejarah berdirinya Turki Utsmani. Turki Utsmani merupakan kerajaan yang berada di Turki Barat dengan raja yang bernama Sulaiman Shah. Lalu Turki Barat diserang oleh pasukan Mongolia yang dipimpin oleh Raja Genghis Khan. Lalu Sulaiman Shah mengajak pasukannya untuk pergi dari Turki Barat. Dan Sulaiman Shah wafat pada saat menyeberangi sungai Efrat dikarenakan datangnya banjir besar. Sekian, terima kasih. Iya, bagus ya. Sekarang yang tahu ada berapa periode Turki Utsmani? Ayo nak, ada berapa? Ada berapa periode Turki Utsmani? Ada berapa periode Turki Utsmani, nak? Ada yang tahu? Ada berapa? Siapa yang mau menyebutkan? Tinggal
5 periode. Nah, itu nanti yang akan kita bahas ya. Yang pertama adalah sejarah berdiri dan yang kedua adalah periodisasi Turki Utsmani. Nah, minggu kemarin kita sudah membagi kelompok menjadi 5 kelompok sesuai dengan periodenya. Ya, sekarang sebelum memulai kita lihat dulu PPT-nya atau video pembelajarannya yang akan kita bahas hari ini. Lagi dengan saya Iraudan Channel yang mengungkap rahasia fakta bangsa. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas Daulat Turki Utsmani Ottoman Empire. Topik kali ini juga tidak kalah menarik karena di materi ini kita bisa tahu bagaimana umat Islam bangkit kembali dari kehancuran akibat penyerangan tentara Mongol terhadap Daulah sangat sangat. Selain itu, topik ini mengandung banyak pelajaran, termasuk pelajaran dari sosok khalifah hebat seperti Muhammad Al-Fatih yang akhirnya mampu menghancurkan pada umat Islam yang selama itu sulit memperkuat Islam mulai masa Daulah Umayyah hingga Abbasiyah. Tetapi pusat kekuasaan juga benteng orang-orang Kristen sekaligus sebagai simbol bangsa Eropa tersebut akhirnya ditaklukkan. Bagaimana bisa? Semua akan kita bahas. Yuk kita mulai pembahasan. Peta sejarah Islam menyatakan Turki Utsmani pernah menjadi pusat kekuasaan dunia Islam selama kurang lebih 620 tahun dan sangat disegani bangsa Eropa. Daulah Utsmani merupakan daulah Islam terbesar dan paling kuat yang pernah ada dalam sejarah dunia Islam. Pada masa pemerintahan Sultan Murad III, Turki Utsmani menguasai 3 benua, mulai Asia, Afrika hingga sebagian Eropa. Sebuah daulah penguasa dunia yang tidak pernah bisa ditiru oleh bangsa Eropa sekalipun. Tetapi kenapa Islam sekarang terpuruk? Itulah yang jadi pertanyaan kita untuk direnungkan bersama. Daulah Utsmani dalam perjalanannya memang mengalami pasang surut sebagaimana kekuasaan politik lain. Hanya saja perjalanan sejarah Turki Utsmani punya banyak alasan penting. Di antaranya karena daulah ini dianggap sebagai daulah Islamnya terakhir yang terpanjang umur kekuasaan. Yang menarik, lahirnya Daulah Utsmani menjadi penguasa dunia ternyata berasal dari pengesahan. Ini yang kita kenal sebagai pengesahan melawan. Tentu ini menjadi pelajaran berharga untuk diketahui secara betul bagi generasi Muslim biar tidak gampang menyerah dalam menghadapi kesulitan hidup Allah. Untuk bisa tahu bagaimana kebesaran Turki Utsmani, termasuk siapa-siapa khalifahnya, yuk kita bahas dari latar belakangnya. Sekedar diketahui, Daulah Utsmani berasal dari salah satu suku di Turki Barat, suku Kayi, yang mendiami wilayah Turkistan. Wilayah ini kala itu ikut ditindas bangsa Mongol pimpinan Genghis Khan saat menyerang Daulah Abbasiyah. Bukan hanya Baghdad sebagai ibu kota Daulah Abbasiyah yang dihancurkan, wilayah Islam lain juga diserang secara berbalik oleh bangsa Mongol, termasuk daerah yang didiami suku Kayi pimpinan Sulaiman Shah di Turkistan. Merasa terancam, Sulaiman Shah sebagai pimpinan suku Kayi meminta perlindungan penguasa Transoksania Jalaluddin Munggurbiti bin Khawarizmi. Tetapi Transoksania juga akhirnya ikut diserang tentara Mongol.
Sulaiman memimpin sukunya mengungsi ke wilayah Kurdistan dan Azerbaijan. Namun dalam usahanya memasuki wilayah Syam terhalang bentangan sungai Efrat yang sangat luas. Pada saat menyeberangi sungai, datang banjir hingga terbawa arus dan akibat Sulaiman empat anaknya, yakni sang Turtaki, Tordai, Ertugrul, dan Ganda yang ikut rombongan berduka atas meninggal bapaknya. Pasca sang pemimpin wafat, rombongan terpecah menjadi dua kelompok. Dua putranya, yakni sang Turtaki dan Tordai, menginginkan kembali ke daerah asal. Tetapi dua saudara yang lainnya, yakni Ertugrul dan Ganda, bersama 400 kepala keluarga ngotot melanjutkan perjalanan ke wilayah utara Anatolia, wilayah kekuasaan Saljuk Rum pimpinan Sultan Alauddin Shah. Dalam perjalanan, Ertugrul, putra ketiga dari Sulaiman Shah, dianggap menjadi pemimpin baru hingga akhirnya mereka menetap di Anatolia. Ketika terjadi pertempuran antara pasukan Saljuk Rum dengan pasukan Bizantium Romawi, Ertugrul dan pengikutnya membantu pasukan Alauddin I dan menang. Atas bantuannya, Alauddin I berterima kasih dan memberi hadiah kepada Ertugrul dan kelompoknya berupa daerah di pegunungan Armenia dan lembah Sabuta di sepanjang sungai Sakarya. Ertugrul dan pasukannya mendapat tugas lagi dari Alauddin I menaklukkan daerah pesisir Laut Hitam ke Bursa hingga ke Eskisar. Prestasi yang ditorehkan Ertugrul dan pasukannya membuat sang Sultan senang, bahkan memberi gelar pasukannya sebagai Muqaddamah Sultan, tentara pelopor Sultan. Sedang Ertugrul sendiri diberi gelar Sultan Oki, kening Sultan. Di tengah namanya meroket, Ertugrul meninggal dunia pada tahun 1288 Masehi. Posisinya digantikan oleh putranya bernama Utsman. Prestasi Utsman pun tidak kalah dengan bapaknya. Bahkan Alauddin I memberi gelar baik pada Utsman karena kesetiaannya kepada Sultan. Bukan hanya itu, Utsman juga diberi daerah lebih luas serta dapat memakai mata uang sendiri. Bahkan namanya juga disebut dalam setiap khutbah Jumat. Pada tahun 1299 Masehi, tentara Mongol pimpinan Khazar Khan menyerang Saljuk Rum, tapi serangan itu bisa digagalkan. Tidak berapa lama dari peristiwa itu, Sultan Alauddin I meninggal dunia. Sementara Sultan Alauddin I sendiri tidak memiliki putra sebagai pengganti. Akhirnya terjadi kekosongan kekuasaan pada kerajaan Saljuk Rum. Peristiwa ini dimanfaatkan Utsman untuk menyatakan diri sebagai Padishah Utsmaniyah atau Raja Keluarga Utsman. Di luar dugaan, deklarasi Utsman mendapat dukungan penuh dari rakyat. Dengan demikian berdirilah Daulah Turki Utsmani dengan ibu kota pertama di Muradishat atau sudah. Nah, ini sejarah berdiri Turki Utsmani. Nah, jadi untuk pelajaran hari ini ada dua tujuan pembelajaran kita. Yang pertama ini adalah kalian mampu menceritakan sejarah berdiri Turki Utsmani. Terus yang kedua, nanti kalian mampu menguraikan periodisasi Turki Utsmani yang ada 5 tadi ya. Nah, terus tugas kalian hari ini kalian buat peta konsepnya berdasarkan periode ya. Kelompok 1 berarti periode 1, kedua berarti periode kedua, dan seterusnya sampai ke periode ke-5. Ibu kasih waktu 15 menit ya, ya. Silakan dikerjakan. Nanti dipresentasikan satu orang aja
presentasikan ke depan hasil dari peta konsep kalian. Paham? Silakan kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari peta konsep yang telah kami buat tadi. Jadi di fase pembentukan ini ada 4 raja yang memimpin. Yang pertama ada Osman I, yang dimana masa pemerintahan Osman I ini dimulai dari tahun 1299 sampai dengan tahun 1323 atau 1324 Masehi. Yang kedua ada Sultan Okan, yang dimana masa pemerintahannya dimulai dari tahun 1326 sampai dengan 1362 Masehi. Yang ketiga ada Sultan Murad I, yang dimana masa pemerintahannya dimulai dari tahun 1362 sampai dengan 1389 Masehi. Dan yang terakhir adalah Sultan Bayazid I, yang dimana masa pemerintahannya dimulai dari tahun 1389 sampai dengan tahun 1402 Masehi. Jadi pada masa pembentukan ini disebut juga sebagai fase terbentuknya Turki Utsmani yang akan dijelaskan oleh Zaskia Sasi Rahmawati. Jadi sejarah terbentuknya Turki Utsmani. Turki Utsmani merupakan kerajaan yang ada di Turki Barat dengan rajanya yang bernama Sulaiman Shah. Waktu itu Turki Utsmani diserang oleh pasukan Mongolia yang dipimpin oleh Genghis Khan. Lalu Turki Utsmani mengajak pasukannya untuk pergi ke Kurdistan, Azerbaijan. Pada saat perjalanan, Turki Utsmani menyeberangi Sungai Efrat dan Raja Sulaiman Shah wafat karena datangnya banjir besar. Sulaiman Shah memiliki 4 putra, yaitu Topgai, Ertugrul, Sangkurtakin, dan Dandan.
Ertugrul dan Dandan melanjutkan perjalanannya ke Asia Kecil, tepatnya di Anatolia. Di saat kepemimpinan Ertugrul, Ertugrul melihat adanya perang dari Sultan Alauddin I dan Bizantium. Ertugrul membantu Sultan Alauddin I hingga mencapai kemenangan. Sultan Alauddin I sangat berterima kasih kepada Ertugrul karena telah membantu hingga mencapai kemenangan dan memberikan sebidang tanah yang ada di pegunungan Armenia. Ertugrul diberikan tugas untuk menaklukkan Laut Hitam dan Ertugrul wafat. Dilanjutkan dengan anaknya yang bernama Utsman. Utsman sangat disayangi oleh Sultan Alauddin I dikarenakan Sultan Alauddin I tidak memiliki putra. Ketika Sultan Alauddin wafat, digantikan dengan Ertugrul yang menjadi pemimpin atau menjadi khalifah selanjutnya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kelompok 2. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang fase kejayaan Daulah Utsmani. Diawali dengan Sultan Muhammad I, yaitu dari tahun 1413 sampai 1421 Masehi, yaitu dengan terjadinya setelah 8 tahun ia berhasil mengembalikan wilayah yang bercerai-berai. Selanjutnya dilanjutkan oleh Sultan Murad II dari tahun 1421 sampai 1444 Masehi. Terjadinya perang salib yang diakhiri dengan perjanjian Sejedin pada awal tahun 1444 Masehi. Selanjutnya Sultan Muhammad II Al-Fatih terjadi pada tahun 1451 sampai 1481 Masehi. Berhasil menaklukkan kota Konstantinopel dengan 4 strategi, dan akhirnya kota Konstantinopel diganti menjadi kota Istanbul, yaitu Turki. Selanjutnya yaitu Bayazid II pada tahun 1481 sampai 1512 Masehi. Penguasaannya sangat lemah sehingga banyak menimbulkan kekacauan di dalam negerinya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Sultan Salim I dari tahun 1512 Masehi sampai 1520 Masehi. Berhasil meluaskan kewilayahan Mamluk Mesir, meliputi Mesir, Hijaz, dan dataran Syam. Selanjutnya Sultan Sulaiman Agung I dari tahun 1520 sampai 1566 Masehi mengalami peningkatan pesat di bidang politik, ekonomi, dan militer. Peristiwa pentingnya yaitu upaya penyempurnaan Undang-Undang Turki Utsmani. Itulah yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ke kelompok 3. Silakan presentasikan hasilnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu fase negara kesatuan. Fase ini juga disebut dengan kemunduran Kerajaan Turki Utsmani. Di fase ini kerajaan Eropa semakin kuat dan juga ditandai dengan sultannya yang lemah. Dan dari sultan yang lemah ini menimbulkan kekacauan dalam negeri yang menjadi pasukan luar kekacauan dalam negeri, yaitu pasukan luar menyerang kerajaan Utsmani, yaitu pasukan Indonesia dan ancaman pihak kerajaan Eropa yang menyebabkan
sultan-sultan tidak dapat mempertahankan kebesaran wilayah dan gengsi Turki Utsmani seperti sedia kala. Dalam fase kemunduran ini, sultan-sultan yang menjadi pemimpin di fase ini ada 11. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut ke kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang fase keempat, yaitu fase pengeroyokan Barat terhadap Turki Utsmani. Yaitu dalam fase ini, kerajaan-kerajaan Barat tak henti-hentinya menyerang Turki Utsmani dan mencampur wilayahnya. Mereka di antara lain yaitu negara Rusia, Inggris, Prancis, dan Austria dan lain-lain. Adapun raja-raja yang memimpin pada fase ini yaitu ada 8, yaitu 1 Mustafa II. Mustafa II memerintah pada tahun 1695 sampai 1703 Masehi. Dilanjutkan lagi atau turun ke pemerintahan Ahmad II pada tahun 1703 sampai 1730 Masehi. Pemerintahan ini dilanjutkan lagi oleh Mahmud I pada tahun 1730 sampai dengan 1754 Masehi. Pemerintahan Mahmud I turun lagi ke pemerintahan Osman III, yaitu pada tahun 1754 sampai dengan 1757 Masehi. Pemerintahan ini lanjut lagi ke Mustafa III, yaitu pada tahun 1757 sampai 1774 Masehi. Pemerintahan ini turun lagi pada Abdul Hamid I, yaitu tahun 1774 sampai 1789 Masehi. Turun lagi ke Salim III, yaitu 1789 sampai 1807 Masehi. Pemerintahan ini turun lagi ke Mustafa IV, yaitu pada tahun 1807 sampai 1808 Masehi. Turun ke Mahmud V pada tahun 1808 Masehi sampai 1839 Masehi. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok terakhir ya, kelompok 5, periode kelima. Silakan presentasikan hasilnya kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang fase pengeroyokan Barat terhadap Turki Utsmani. Fase tersebut terdapat raja-raja yang memimpin. Raja pertama yaitu Abdul Majid I yang masa pemerintahannya dari 1839 sampai 1861 Masehi. Dilanjutkan dengan raja kedua yang pertama Abdul Aziz yang memimpin masa pemerintahannya pada 1861 sampai 1876 Masehi. Dan raja ketiga yaitu Murad V, pemerintahannya dari 1876 sampai 1876 Masehi. Dan raja keempat yang bernama Abdul Hamid II, masa pemerintahannya 1876 Masehi sampai 1909 Masehi. Dan raja kelima yang bernama Muhammad V, masa pemerintahannya dari 1909 sampai 1918 Masehi. Dan raja terakhir yang bernama Muhammad VI 1918 sampai 1922 Masehi. Itu adalah raja-raja yang memimpin pada fase pengeroyokan Barat Turki Utsmani. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, fase pertama, fase kedua, fase ketiga dan seterusnya tadi sudah kita presentasikan ke depan ya. Nah sekarang untuk di akhir ini nanti kita akan mengambil ibrah atau pembelajaran dari
sejarah berdiri dan fase berdirinya Turki Utsmani. Apakah kalian paham materi kita hari ini? Nah, jadi untuk mengambil ibrah atau pembelajaran pada fase ini, kita persilakan kepada Sasi. Silakan Sasi. Jadi ibrah atau pembelajaran yang dapat kita dapatkan pada pelajaran hari ini, yaitu yang pertama, sebagai generasi Islam kita harus menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan menjadi pemimpin yang amanah. Yang kedua, sebagai umat Islam kita harus bersatu untuk menegakkan panji-panji Islam demi tegaknya Islam sampai akhir zaman. Terima kasih. Bagus ya. Baik, untuk hari ini cukup sekian. Kita akan lanjutkan materi kita di minggu depan. Itu akan membahas tentang kemunduran daripada Turki Utsmani. Ya, baik, tetap semangat.